Karena uh, menurut gue sih akan terus bertambah, akan terus bertambah. Iya, iya. Jadi kalau cuman diketatin aja tapi nggak ada backup plan-nya, ternyata juga masih terus bertambah kan, ya harus dilakukan langkah-langkah darurat gitu. Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten lirik. Masih bersama gua Resatnan dan juga Bang Yuke. Ini kita akan membahas sebuah apa ya Bang? Namanya kali ini kita seperti dapat tsunami COVID nih untuk olahraga ya secara keseluruhan ya. Tapi kita akan bahas dulu secara khusus yaitu di Liga 1 nih Bang. Yang dimana kabar terakhir adalah sudah ada 52 total ya. Total 52 orang, baik itu dari unsur pemain ataupun official team. 52 itu baru pemain loh, official ada 16. Nah, itu malah tambah lebih banyak lagi. Nah, makanya ini menjadi sebuah warning ya sebenarnya bagi operator maupun klub gitu. Nah, kalau terakhir kita tahu bahwa laga Persipura versus Madura United ditunda hanya beberapa jam sebelum kick off gitu. Pengumumannya karena ini pertandingan pertama yang ditunda ya di Liga 1 musim ini karena Madura United tidak tersedia minimal 14 pemain sesuai dengan regulasi gitu. Makanya akhirnya diputuskan untuk ditunda gitu. Nah, ini dia regulasinya kalau bisa dilihat sama teman-teman sendiri yaitu dalam keadaan luar biasa. Ini pasal 52 poin ke-7 dalam keadaan luar biasa di mana setelah swab tes rapid antigen pada hari pertandingan membuat klub yang akan bertanding hanya menyisakan kurang dari 14 pemain termasuk salah satu diantaranya adalah penjaga gawang. Maka LIB dan PSSI akan segera menggelar rapat darurat untuk memberikan keputusan dalam tempo cepat dan setiap keputusan bersifat final. Nah, di luar daripada itu, ini menjadi kesannya ada salah-salahan juga nih sebenarnya. Apakah ini salah operator, salah klub, atau salah pemain? Kalau Bang Yuki ngeliatnya gimana nih? Iya, sebelum masuk ke situ, kita juga perlu monitor ya bahwa memang perkembangan COVID terbaru ini, khususnya isu Omikron itu kan sudah mengglobal ya. Dan kalau kita lihat eksesnya bukan cuma di Liga 1 tapi juga sebelumnya kan di tim nasional. Jadi ini fenomena baru yang kita harus cermati, artinya pertama soal prokes itu sendiri ya. Sejauh apa pengawasan terhadap prokes ya. Kedua, apakah memang prokesnya sudah dijalankan tapi ini ada fenomena baru soal penularannya. Karena Omikron ini yang kita dengarkan memang penularannya lebih cepat walaupun gejalanya tidak lebih parah. Jadi mungkin ini yang perlu ditelisik lebih jauh. Tapi betul juga bahwa harus ada concern dari operator maupun juga dari stakeholder yang terkait di dalamnya untuk lebih mawas diri. Iya. Tapi gini, kan sebelumnya kan memang tidak ada rencana di awal untuk main di Bali. Iya kan. Sebelumnya kan cuman dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur balik lagi kan. Kan ada 6 seri kan. 6 seri. Tapi entah mengapa di tengah perjalanan kok skenario berubah. Kemudian diambil seri 4 dan 5 di Bali. Yang gue dengar pengetahuan gue ya mungkin nanti bisa di cross check, ini ada juga permintaan dari pemerintah. Mungkin ya karena untuk menghidupkan wisata di Bali, untuk menghidupkan lagi istilahnya ekonomi di sana karena kan kita tahu bahwa Bali ini kan salah satu pintu gerbang destinasi untuk para wisatawan, bukan cuma mancanegara tapi domestik juga. Betul. Untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi di sana. Soalnya yang gue tahu Bali itu terpuruk sekali sejak terjadinya pandemi itu, sehingga ini mungkin yang mengubah rencana. Tapi ini kan jadi pertanyaan kemudian nih, kalau ketika itu mungkin dalam pikiran para pengambil keputusan COVID-nya melandai, gitu kan. Jadi kita ini kan sebenarnya seperti berkompromi, bernegosiasi dengan yang namanya virus corona itu kan. Betul. Satu sisi kita nggak mungkin lockdown, sisi lain juga kita pengen ekonomi jalan kan. Akhirnya ini kan, jadi kita harus hidup berdampingan. Nah itu terimplikasi juga sama kegiatan olahraga kita, terutama sepak bola. Dan itu yang sekarang akhirnya jadi seperti pisau bermata dua. Kita nggak duga tiba-tiba sekarang meledak lagi kan di gelombang ketiga ya, setelah virus corona yang biasa terus Delta sekarang Omikron. Nah kalau kita melihat dari profil Balinya sendiri itu kan memang daya tarik
Benar-benar. Saya nggak tahu apakah memang sistem bubble to bubble dengan prokes ini dijalankan secara ketat, terus kontrolnya secara melekat gitu ya. Kita nggak tahu jadi di sana kan. Apakah memang pemain dari venue ke penginapan, penginapan venue dan sebaliknya, atau ada saat-saat di mana mereka bisa keluar gitu kan, di luar dari kontrol. Kita ingatlah bagaimana kemarin waktu kejadian yang Elkan Bagot dan kawan-kawan. Betul, di Singapura ya. Padahal kan mereka itu udah ketat banget gitu loh. Apalagi ini di Bali, bayangkan nih kalau satu tim aja ada 35 atau 40 pemain dan official dikali 18 tim tumplek jadi satu. Bisa seperti apa gitu kan. Jadi wajar saja sebenarnya kalau fenomena ini kemudian meledak dan tidak bisa teratasi. Gua kok berasumsi ini akan terus bertambah jumlahnya, akan bertambah karena trennya begitu. Benar-benar. DKI aja yang misalnya kemarin udah level 1 sekarang naik lagi level 2. Karena ternyata di sini bertambah kan jumlahnya kan. Itu yang gue khawatirin. Ekses terburuknya bisa aja ini pertandingan dipindahkan tempatnya. Iya. Atau ditunda. Nah, jadi melihat situasi termuktahir nanti. Nah, itu yang paling mungkin akan dihindari ya sama seluruh elemen ya di kompetisi ini, itu laga ditunda atau kompetisi ditunda karena itu akan juga berpengaruh nanti dengan agenda-agenda internasional lainnya yang akan dihadapi oleh klub di kompetisi antar klub Asia maupun timnas. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi catatan adalah menurut gua pas libur kemarin Bang, jeda FIFA Match Day. Nah, ini kan kemarin saling seperti lempar inilah ya, lempar kesalahan gitu. Operator kita ditanya, kita kalau setiap pertandingan pasti prokes ketat gitu. Tapi pada masa libur itu kita cuma sifatnya mengimbau kepada klub. Harusnya mereka tetap ya, ini kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya. Harusnya mereka tetap gitu dalam rangka bubble ini untuk melindungi semuanya. Ya udah pada masa libur ya pemain cuma bisa keluar dari hotel tempat latihan lah misalnya gitu ya. Jadi ya liburnya cuma di dalam hotel gitu ya. Ini kan untuk melindungi semua, tapi ya namanya di Bali Bang. Ya, ngeliat pantai kan enak gitu loh. Lagi masa ini ngilangin penat gitu kan, sebulan lebih lah. Maksudnya lebih lah dari 2 bulan gitu. Pemain-pemain itu. Nah, ini juga yang pastinya akan menjadi evaluasi harusnya sih bagi klub ataupun operator ya. Terus yang juga perlu kita ingat bahwa ini kan kompetisi padat ya, padat maraton. Betul. Recovery-nya cuma 3-4 hari sekali. Banyak yang pemain cedera, terus ya di luar dari kejadian ini kan sebelumnya kita juga mungkin ya ada faktor mereka fatigue, terus kelelahan, imun turun. Betul. Imun turun, terus penularan cepat. Ya ini semua saling terkait menurut gue. Benar-benar. Sebelumnya mungkin nggak seperti itu, tapi ya tadi Rais juga bilang ada faktor libur juga itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pemain ya. Bayangkan 4 dan 5-nya di Bali, semua tumplek di situ, jenuh setiap 4 hari sekali main, ya ada momen di mana mereka free, pasti mereka manfaatin gitu loh. Nah, pengawasan ini yang bagaimana gitu loh. Kemarin kita dengar ya Menpora sudah ultimatum ya kepada operator maupun juga kepada tim dan pemain agar sama-sama bertanggung jawab dengan situasi seperti ini. Karena bukan tidak mungkin nanti kalau terus bertambah jumlah yang terkenanya, yang terdampaknya, bisa saja Satgas mengatakan kondisi darurat. Iya. Nah, itu kalau sudah begitu ujungnya first major lagi kan? Pasti ditunda dan itu pasti akan berefek juga ke pemain gitu. Nah, ini nih yang kita harapkan enggak. Tapi kalau dilihat dari persentase sih Bang, kalau misalnya taruhlah 35 pemain ya kali 18 klub gitu ya, total ada 630 gitu. Dan yang terkena sekarang sampai saat ini 52 pemain. Ya persentasenya memang masih belum terlalu banyak lah, 8,2% gitu, sekitar 8,2%. Jadi ini sebenarnya jadi warning dan jangan sampai lengah sih, jangan sampai nganggap remeh ya, untuk harusnya ya. Walaupun persentasenya masih kecil gitu, karena ya seperti Bang Yuki tadi bilang, ini cepat sekali penularannya. Ya. Kalau dilihat persentase saat ini memang masih kecil, tapi trennya, trennya kan naik terus ini. Kalau gue sih saranin harus segera lakukan rapat darurat dan buat opsi ataupun juga ya opsi alternatif untuk memindahkan pertandingan ini. Kalau memang LIB nggak mau lagi ditunda karena itu akan molor lagi, atau ya ditunda. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau nggak mau ditunda berarti harus dipindahin. Jadi harus ada langkah drastis. Opsinya cuma dipindahin ya Bang. Bukan
cuma menerapkan prokes udah gitu Iya. dengan sanksi. Nggak cukup sih menurut gue, nggak cukup. Nggak Karena cukup ya? sekarang pun gue yakin ya mereka juga sudah melakukan itu ya. Tapi memang trennya tuh terus naik gitu. Jadi harus ada langkah drastis yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, operator dalam hal ini juga PSSI termasuk untuk ngambil langkah darurat. Kalau terus trennya bertambah, banyak pertandingan ditunda karena jumlah pemain dalam tim tertentu itu kurang dari 14 kan terganggu. Benar. Sekarang tinggal dicari nih langkah-langkah lain gimana caranya supaya kompetisi ini nggak terhenti, tapi juga penularan ini juga bisa diminimalisasi gitu. Kalau dari saran Bang Yuki sendiri, mendingan ditaruh di mana lagi? Jabodetabek kah, atau Jawa Tengah atau Jawa Timur? Udah pasti akan sulit karena waktu itu pertimbangannya adalah banyak sekali tim Jawa Timur yang di sana. Kalau misalnya contoh lah Persebaya gitu, main di sekitar Surabaya Sidoarjo itu pasti akan dilarang penonton, tetap aja akan ada ya dalam tanda kutip dikhawatirkan akan ada yang nekat untuk hadir ke stadion gitu. Tapi ketika dipindahkan ke Malang pun juga ya pasti akan berbahaya juga gitu. Ya apa namanya ya kita tahu lah rivalitas itu. Nah ini Jawa Timur nih menjadi kenapa akhirnya tidak jadi? Saya dengar salah satunya yaitu gitu agak sulit juga gitu, tim-tim besarnya banyak di sana, banyak rivalitas di sana. Tapi kalau misalkan di Jawa Tengah ini mungkin relatif aman, tapi stadionnya ya Kurang itu ya. dia, iya makanya stadion yang agak layaknya tuh cuma beberapa lah paling ya. Nah terus Jogja kali pilihan lagi ya Bang. Bisa juga keluar dari Bali, pilih di daerah Jawa yang relatif enggak terlalu signifikan penyebaran COVID-nya, dan juga opsi lain pindah keluar Jawa. Iya itu Kalimantan ya. Kalimantan stadionnya Betul. banyak kan. Betul. Ya, itu yang bisa dilakukan mungkin ya. Karena menurut gue sih akan terus bertambah, akan terus bertambah. Iya. Jadi kalau cuman diketatin aja tapi nggak ada backup plan-nya, ternyata juga masih terus bertambah kan, ya harus dilakukan langkah darurat gitu. Karena toh sebelumnya juga Bali kan nggak masuk dalam skema sebelumnya. Iya benar. Sekarang kan akhirnya jadi pukulan balik, ayo tanggung jawab lu pindahin ke Bali sih gitu kan. Iya. Dengan ekses itu, di situ banyak tempat liburan, terus semua tumplek di situ dan segala macam. Jadi sekarang akhirnya dibalikin nih gara-gara pindah ke Bali nih kayak begini nih gitu. Iya. Soalnya kan fenomena ini kan namanya fenomena kan nggak bisa diprediksi. Benar. Tapi kan kita juga harus punya backup plan. Ya kalau situasi seperti ini gimana solusinya? Gitu sih menurut gua. Kalau pindah ke Jawa pun juga nih nanti akan terembed juga nih dari Ya. ibu kota nih. Ibu kota kan biasanya terus merembet ke Jawa tuh. Iya benar. Coba di Kalimantan. Tapi memang ada resiko-resikonya. Persiapannya kan tentu sekarang mereka harus segera berbenah diri kan. Iya. Untuk segala macam logistiknya, propertinya, karena harus pindah kan kalau memang itu terjadi. Ya itulah kesulitan-kesulitan yang sekarang yang kita hadapi dan itu harus dijawab gitu. Iya, tapi kalau Kalimantan Bang, katanya jarak antar stadionnya jauh-jauh itu Bang. Iya. Itu ini juga. Ya memang nggak ada opsi yang enak, nggak ada yang opsinya enak. Kalau mau dicoba terus bertahan di Bali, ya ayo kita lihat aja ntar gitu. Kira-kira dengan imbauan pengetatan, apakah memang bisa ditekan atau terus bertambah? Nah, ketika kecenderungan bertambahnya itu masif, nggak ada cara lain menurut gua, harus ada langkah strategis. Ini ditunda atau ini dipindah. Oke. Itu dia tuh Dua namanya? pilihan sih. Nah, itu dia tuh. Ditunda atau dipindah. Itu bisa menjadi opsi lah yang kita saranin gitu. Oke, itu tadi seputar Covid dan juga Liga 1. Sekarang kita ngomongin soal timnas nih ya. Kemarin juga ada beberapa pemain timnas ya yang juga ternyata 7 pemain timnas lah yang terkena positif COVID-19 ya. Yang dikabarkan gitu, dan ini tentunya menjadi concern juga, padahal yang saya dengar juga ini adalah laga timnas Indonesia versus Timor Leste ini adalah sebagai bagian dari kampanyenya PSSI untuk membuktikan kepada dunia luar mereka bisa menggelar pertandingan internasional dengan aman, apalagi di Bali gitu kan, sebagai ikon pariwisata yang juga nanti calon tuan rumah Piala Dunia U20 kan promosinya itu kampanyenya gitu dari PSSI. Tapi ternyata ya ada juga yang terkena gitu. Nah itu kan Sintayong sempat bingung, dia juga bingung. Saya bingung juga prokes timnas ini dilakukan demikian ketatnya gitu. Karena kan pertandingannya juga pendek. Iya, betul. Kemudian pemain-pemain Timor Leste kan juga kena. Itu di mana? Di Bali kan? Di Bali. Jadi memang fokusnya stressingnya ada di Bali nih. Iya. Timnas main di situ, tim Liga 1 main di situ, fenomenanya sekarang lagi merebak, penyebarannya langsung meluas.
Iya. Kan nggak ada hipotesa lain kecuali lu harus cari cara coba pindah dari tempat itu. Iya. Gitu. Karena tempat itu sekarang sudah terkontaminasi gitu. Iya, benar sekali, benar. Itu dia tuh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal timnas nih juga soal persiapan untuk Piala AFF U23 nih. Kabarnya kan pemain mau dikumpulin lagi tanggal 3 atau tanggal 4 Di Bali. Di Bali. Nah, dari Bali, gue dengarnya tadinya tanggal 8 mau ke Jakarta karena mereka langsung flight ke Kamboja kan lebih mudah katanya. Nah, ini ya nggak tahu juga nih. Nanti gimana nih setelah ada kejadian kasus ini? Penyebaran virus itu kan bisa ditularkan dengan berbagai macam ya caranya gitu. Bisa lewat udara, bisa dengan kontak fisik dan seterusnya. Katakan dengan fenomena seperti ini, kan udaranya Bali udah nggak clear lagi. Dan mereka kan walaupun jaga jarak segala macam, ya namanya mobilitas manusia Betul. di tempat yang sama gitu kan. Betul. Ya dia terus akan di situ terus gitu. Sekarang timnas mau latihan di Bali. Ntar mau berangkat kena lagi gimana? Iya. Ini dia deh, emang jadi dilema ya sebenarnya ya. Coba cari cara gitu loh. Ini jangan semua terkonsentrasi di Bali, semua bermainnya di Bali, uji coba di Bali, TC di Bali, please gitu loh. Bali sekarang lagi kayak begini. Mendingan langsung aja udah taruh Jakarta. Iya. Taruh Jakarta aja aman sih kayaknya, harusnya ya. Dan menurut gua Jakarta kan lebih dekat dengan sentra kesehatan ya, lebih gampang gitu, lebih cepat antisipasinya, lebih gercep lah istilahnya kalau ada apa-apa gitu kan, dan lebih terkontrol menurut gua. Iya benar. Gitu. Karena itu kan dari pusat federasi juga, lebih gampang juga ngontrolnya, dan untuk akses buat terbang ke sana ke sini kan Jakarta lebih gampang. Iya benar. Gitu. Nah kalau dari squad yang dipanggil nih Bang, kalau Bang Yuki ngeliatnya gimana nih? Ada beberapa pemain ya, kita harapkan ada Marcelino dan juga Ronaldo Kuate nih, kemarin juga mencuri perhatian juga nih. Bang Yuki ngeliatnya gimana nih untuk di Piala AFF U23 ini? Iya, kalau gue lihat dari Piala AFF U23 ini nanti mungkin dilihatin listnya ya, list pemainnya. Itu ada 3 unsur ya. Pertama dari pemain senior juga. Terus pemain yang memang usianya 23 tahun, maksudnya untuk U20 untuk U20 dan untuk U18. Oh iya, oke. Jadi itu ada 3 unsur itu yang digabung oleh Sintayong untuk tampil atau disiapkan buat Piala AFF U23. Kalau kita lihat untuk Piala AFF U23 itu masih ada nama Rahmat Irianto, masih ada nama Sahrian Abimanyu. Itu kan kelahiran 99. Berarti mentok tuh U23. Kita nggak bisa lagi pakai misalnya untuk Piala Dunia U20. Iya, udah nggak mungkin. Iya, kan? udah nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Jadi saya lihat memang Sintayong tidak ingin melepas peluang di sini, tapi tetap ingin mencoba mempromosikan, memberikan atmosfer bertanding, kemudian kompetitiveness kepada pemain-pemain yang disiapkan buat Piala Dunia U20. Makanya di-mix kan. Tapi rentang usianya lumayan tuh, 99 sampai yang 2004. Iya, berarti berapa? 5 tahun. Iya. 5 tahun. Tapi itu memang kita bisa pahami karena memang Sintayong kan ingin lebih mengedepankan pemain-pemain muda. Iya, regenerasi pemain ya. Sekarang tinggal kita bagaimana gini. Kita ini kan juara bertanis. Iya, betul. Ada gengsi di situ. Tapi juga kita ingin ajang ini jadi persiapan juga buat SEA Games kan. Iya. Sehingga Sintayong coba melakukan melakukan mix. Sekalian dia bisa melihat apa ini potensi-potensi kedepannya seperti apa. Di samping tentu ini dia juga tidak ingin melepas kesempatan untuk juara. Karena kalau nggak juara ntar pasti akan rame lagi, ada drama lagi biasanya. Ternyata kemarin lebih bagus Indra Safri dong gitu. Iya, benar. Itu kan mereka bisa juara ngalahin Thailand 2-1 di final, tempatnya di Kamboja juga. Di Kamboja juga. Sekarang kembali ke Kamboja dengan pelatih dan squad yang agak berbeda. Kira-kira nanti gimana nih hasilnya? Kan kita tahu bahwa dalam lirik sebelumnya kan Sintayong sudah ditargetin 2 trofi. Iya. Dan ini kesempatan terbaik dia. Jika berkaca kepada kemarin penampilan anak di Piala AFF, kan ekspektasinya kan harusnya sekarang U23 di usia anak-anak yang dinominasi pemain-pemain tersebut di timnas, kita bisa berprestasi. Ini gitu dia kan. nih bisa jadi beban, bisa jadi
ya memang tambah motivasi harusnya ya, karena kemarin memang secara tidak diduga pemain muda mampu berprestasi hingga jadi runner up Piala AFF. Iya. Nah sekarang ekspektasinya pasti tinggi memang. Iya, Favorit juara, Iya. juara bertahan lagi Apalagi kita statusnya. di grup lawannya kan cuma Malaysia, Myanmar, Laos. Iya benar. Jadi kalau kita nggak masuk ke final, ya kira-kira kita bisa tahu lah gimana responnya gitu. Nanti Ya, kan. pasti Apalagi akan dari- rame sih. Pasti akan rame sih, Bang. Nah, kalau ngelihat dari daftar squad yang ada nih, Bang, gue menarik akhirnya Beckham Putra ini dimasukin, tapi yang kasihan tuh Persebaya sebenarnya. Pemainnya banyak banget. Ya mungkin sempat tuh PSSI sebenarnya tadi hari ini sempat posting terus dihapus. Dihapus ya mungkin karena ada protes juga kali ya dari klub gitu. Akhirnya ada beberapa nama yang hilang dari postingan pertama. Dan itu kayaknya para pemain Persebaya ya, jadi ada Hernando Ari, Rahmat Irianto, Akbar Firmansyah sama Brevatari sempat kita capture lah gitu. Nah, ini juga nampaknya ada resistensi juga karena Persebaya sendiri sudah ngomong kan, semoga aja ya kita menyarankan cuma maksimal 2 pemain gitu dari masing-masing klub ini, karena memang kebutuhan dari klub sendiri gitu. Ya mereka pasti ngejerit sih memang kalau ngeliat kayak gitu. Apalagi ini AFF U23 ya. Iya. Bukan AFF senior gitu kan. Betul, yang istilahnya mandatorinya lebih rendah gitu kan. Iya. Dan kompetisi lagi berjalan, Persebaya sedang bertarung untuk di papan atas. Ya wajar. Wajar aja gitu loh. Karena ini menyangkut kepentingan kan. Kalau dalam regulasi FIFA kan klub yang nggak bisa nolak kan kalau FIFA Matchday. Iya. Atau turnamen yang di-acknowledge sebagai FIFA Matchday. Kayak sekarang kan Piala AFF kan sudah dimasukkan sebagai agenda FIFA Matchday kan. Kalau AFF U23 kan enggak. Kalau lu lihat squad yang diturunin sama Thailand, Vietnam itu kebanyakan U20 loh. Iya, benar. Karena mereka ngelihatnya ke depan. Ngelihatnya ke depan, potensinya ke depan, bahwa ini udah bukan level gua lagi gitu. Iya. Untuk berbicara di U23. Tapi ntar dibilang nggak nasionalisme, Bang. Oke deh, kalau kayak gitu thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi di konten lirik berikutnya. Gua Resatan dan juga Bang Yuke mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.